semuanya? Dahsyat luar biasa. Masih lemes nih Kak. Apa kabar semuanya? Dahsyat luar biasa. Pastinya luar biasa ya. Di bulan yang baru ini kita harus penuh dengan semangat dan sukacita. Betul gak Kak Yeska? Ya, betul sekali Kak Kenneth. Yuk pagi hari ini sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas pagi hari yang indah ini. Engkau mengumpulkan kami untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan Roh Kudus yang menuntun ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik tahu nggak kalau kasih Yesus lebih tinggi dari langit dan lebih dalam dari lautan? Yuk sama-sama kita mau memuji nama Tuhan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Adik-adik, siapa yang nyata Tuhan angkat tangannya? Saya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Aku tresno. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Lebih dalam lagi. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang setia Tuhan.
sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari katakan lebih sungguh lagi. Katakan kasih yang sempurna telah kami terima darimu Tuhan. Ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Katakan kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, kau selalu ada bagiku, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Shalom, selamat pagi anak-anak, apa kabar? Pasti kalian semua dalam keadaan sehat dan luar biasa ya. Nah anak-anak, kita sudah memuji atau kalian sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sekarang saatnya kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi untuk itu terlebih dahulu kita mau sama-sama berdoa ya.
Sebelum berdoa, seperti biasa, sikap kalian harus sikap yang baik. Tutup matanya, lipat tangannya, kita mau sama-sama berdoa ya. Om masih tunggu. Baik, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas setiap kebaikan-Mu. Kami sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan sekarang saatnya kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus yang manis, Engkau temani kami, Engkau buka setiap hati kami, agar kami boleh menerima setiap kebenaran firman Tuhan dengan baik. Dan firman Tuhan boleh hidup, tumbuh, dan berbuah di hidup kami, dan boleh memberkati kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah anak-anak, kalau beberapa minggu yang lalu, bahkan beberapa bulan yang lalu, kalian sudah belajar tentang buah-buah roh. Ada berapa buah roh? Ada yang masih ingat? Ya, ada 9 buah roh. Dari mulai yang pertama kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan terakhir penguasaan diri. Nah, Om yakin kalian sudah sangat menguasai apa itu buah-buah roh ya. Nah, pagi ini kita akan sama-sama belajar hukum yang pertama dan utama, yaitu kita ambil dari Matius pasal 22 ayat 37 yang berbunyi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Kalau kita berbicara tentang mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi kita, kalian pasti bertanya, maksudnya bagaimana ya Om? Atau apa sih artinya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi? Nah, kita mau sama-sama belajar apa yang dimaksud Tuhan dengan mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Artinya adalah berhubungan dengan setiap perbuatan kita atau tindakan kita atau apa yang kita lakukan itu menyenangkan Tuhan, ya. Menyenangkan Tuhan yang bagaimana? Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 berbunyi, jikalau engkau mengasihi aku, maka engkau akan menuruti setiap perintahku. Nah, jelaskan artinya kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus menuruti setiap perintah-perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu kan banyak sekali ya. Kita bisa mengingat di dalam perjanjian lama ada 10 perintah Tuhan ya. Yang pertama-tama, siapa yang bisa, siapa yang hafal? 10 perintah Tuhan ada. Yang pertama, jangan ada Allah lain yang kamu sembah selain aku. Jangan menyebut namaku dengan sia-sia. Hormatilah orang tuamu, ayah dan ibumu, dan seterusnya ya. Ada 10, itu di perjanjian lama. Ditegaskan lagi di dalam Ulangan pasal 5 ayat 8 sampai 10, atau di dalam Keluaran pasal 20 ayat 5 sampai 6 ya. Yang intinya adalah janganlah engkau membuat patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di darat atau yang ada di laut untuk engkau sembah. Karena yang layak engkau sembah, yang layak engkau tinggikan, yang layak engkau agungkan adalah satu-satunya, yaitu Tuhan. Tuhan Allah yang selama ini kita kenal dan kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Jadi mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi kita itu berhubungan erat atau berkaitan dengan iman kita, bahwa kita harus benar-benar percaya, harus benar-benar yakin bahwa hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang akan membawa kita ke surga.
yang memberikan jalan keselamatan. Tidak ada nama lain selain nama Yesus Kristus. Ya, jadi sekali lagi, apa yang harus kita lakukan di dalam kita mengasihi Tuhan? Ya, seperti yang tadi Om bilang, kita harus benar-benar percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita melakukan setiap perintah dan kehendaknya yang Dia inginkan. Hidup kita selalu untuk menyenangkan Tuhan. Jikalau kita sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka perintah-perintah Tuhan yang lain pasti akan mengikuti, dan pasti kita akan lakukan dengan sukacita, dengan tidak berat, ya, dengan penuh cinta kasih kita kepada Tuhan. Kita pasti mau melakukannya. Seperti yang tadi di Perjanjian Lama, yang 10 firman Tuhan, yang 10 perintah Tuhan itu, ya, yang tidak ada nama lain selain Tuhan, dan seterusnya. Ada lagi, jangan mencuri dan lain-lain. Kalian nanti bisa baca di Perjanjian Lama, ya. Jadi kalau kalian sudah mengerti bahwa menyenangkan Tuhan, bahwa menuruti setiap perintah-perintah Tuhan adalah yang pertama atau yang paling utama, kita percaya kepada Tuhan Yesus, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau kita tidak mau melakukan itu, kita sama juga disebut sebagai pendusta atau pembohong, ya. Kalau kita disebut sebagai pendusta, otomatis Tuhan tidak mengasihi kita, ya. Kalau kita memang mengasihi Tuhan, maka kata Tuhan Yesus, Bapanya yang di surga akan lebih mengasihi kita. Amin. Kalian mau kan seperti itu? Nah, kalau kita secara pribadi sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang menyelamatkan kita, yang sudah memberikan kita kasih karunia dan anugerah yang luar biasa, maka kita pasti juga mau melakukan perintahnya yang lain. Perintahnya yang mana? Kalian bisa baca di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, ya. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat yang ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, ya. Penekanannya adalah di ayat 20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang Tuhan sudah perintahkan, ya. Tuhan sudah perintahkan kepada kita, maka kita mengajarkan kepada orang lain. Dan ketahuilah, aku yaitu Tuhan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Nah, kalian pasti akan berpikir, loh Om, kalau kami kan masih kecil, bagaimana mungkin kami bisa memberitakan firman Tuhan sampai ke ujung dunia? Ya, kami kan belum tahu Om, jalan ke sana tuh jauh kemana. Maksudnya, kalian tidak perlu sampai pergi ke tempat yang jauh, pergi sampai ke ujung dunia untuk memberitakan firman Tuhan. Karena sesuai dengan umur kalian, cukup dengan memberitakan firman Tuhan dengan cara tingkah laku kita, dengan setiap perbuatan kita, dengan setiap tindakan kita, dengan setiap perkataan kita, dengan setiap apapun yang kita lakukan, mencerminkan kebaikan-kebaikan Tuhan, ya. Kalau di sekolah kita tidak boleh nakal, ya. Kalau di rumah, kalau mama atau papa minta tolong sama kalian, kalian tidak boleh bersungut-sungut. Itu sama juga kalian sudah memberitakan kebaikan tentang Tuhan. Karena kalian kan sudah dikenal sebagai anak Tuhan nih, ya. Kalian lakukan saja setiap kebaikan-kebaikan. Kalau ada temannya yang nakalin kalian, kalian tidak perlu balas. Kalian cukup bilang, kamu jangan nakal ya. Boleh kalau ngomong seperti itu. Atau kalau teman kalian tidak bisa dibilangin, cukup kalian doakan, ya. Setiap kalau kalian ingat,
malam mau tidur bilang, Tuhan Yesus, teman saya nih si Joshua nakal, tolong ya Tuhan, biarlah dia menjadi anak yang baik. Cukup kalian doakan seperti itu. Dengan kalian rajin berdoa, itu sama juga kalian melakukan perintah Tuhan. Dengan kalian baca firman Tuhan yang rajin, itu juga sama melakukan perintah Tuhan ya. Dan kalian, kalau firman Tuhan yang kalian rajin membacanya, maka firman Tuhan akan hidup di dalam diri kalian, maka kalian akan menjadi Alkitab atau surat-surat Tuhan yang terbuka yang bisa dibaca orang ya. Kalau Joshua sudah didoakan terus dia menjadi anak yang baik, maka orang-orang akan bilang, wah Joshua luar biasa ya, sekarang baik banget ya, sekarang dia jadi anak yang penurut, jadi anak yang tidak nakal, jadi anak yang pintar, rajin berdoa, rajin beribadah, rajin baca Alkitab. Itu karena siapa ya? Oh, karena dia menyembah Tuhan yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus. Maka di situ kita sudah menjadi surat yang terbuka. Kita sudah sama juga menyebarkan atau memberitakan firman Tuhan, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan ya. Kalau sesuai dengan usia kalian, kapasitas kalian memang seperti itu. Jangan dipaksakan, saya mau menyebarkan atau memberitakan firman Tuhan, sampai ke kutub utara. Ya jangan, itu susah ya. Jadi kalian cukup melakukan setiap perbuatan-perbuatan yang baik. Kalau lagi ulangan, sekarang kan kita belajar online nih ya. Nah, kalau diberi tugas sama Bapak Ibu guru dari sekolah secara daring, secara daring atau PJJ ya, pembelajaran jarak jauh, kalian usahakan kerjakan sendiri terlebih dahulu, karena kan Bapak Ibu guru udah pasti mengajarkan tuh materi-materinya, kalian pelajari. Lalu kalau ada tugas, ada PR atau ada ulangan, kalian kerjakan terlebih dahulu. Jangan mentang-mentang tidak ada Bapak Ibu guru yang lihat kalian secara langsung, lalu kalian mencontek. Walaupun Bapak Ibu guru tidak melihat, tapi Tuhan tahu. Itu kalian tidak jujur ya. Jadi tetap berusaha jujur. Walaupun kita di dalam kondisi pandemi seperti ini, kalian belajarnya jarak jauh, tetap setia pada kebaikan dan kebenaran firman Tuhan, tetap jujur, tidak mau mencontek ya. Jadi kebaikan-kebaikan Tuhan, perintah-perintah untuk melakukan kebaikan-kebaikan Tuhan itu banyak sekali kalau kita mau melakukan. Lihat di rumah, ada rumahnya kotor, kalian sapu, bantu. Nggak selalu di rumah ada mbak kan? Nggak selalu di rumah mama atau papa yang sibuk untuk membersihkan lantai. Kalau mama papanya lagi sibuk mengerjakan hal yang lain, kalian boleh bantu. Nah, itu hal-hal kecil yang bisa kalian lakukan, yang bisa jadi berkat. Jadi banyak sekali perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, yang bisa memuliakan nama Tuhan, dan kita sama saja sudah menjadi surat atau Alkitab yang terbuka, dan secara otomatis sama saja kita sudah memberitakan Injil. Jadi, balik lagi, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi kita adalah berhubungan atau berkaitan dengan iman kita, iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang kita sembah, kita agungkan, dan kita tinggikan, yang memberikan jaminan kita keselamatan hidup yang kekal. Tidak ada nama lain yang bisa membawa kita ke surga kecuali hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, setelah kita tahu, yang kedua kesimpulannya, setelah kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia, maka kita melakukan perintahnya yang lain, memberitakan atau menceritakan atau mengajarkan semua perintah-perintah Tuhan tentang kebaikan, dan tentunya kita menyebarkan nama Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Om yakin bahwa dengan penjelasan atau dengan pembelajaran kita tentang firman Tuhan pada pagi hari ini, nanti bisa kalian lihat videonya berulang-ulang. Kalau belum mengerti,
semakin kalian lihat, semakin kalian buka ayatnya, kalian akan semakin mengerti apa yang dimaksud Tuhan buat kalian atas firman ini pada pagi hari ini, ya. Nah, sebelum Om mengakhiri pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini, ada tugasnya buat kalian. Kalian, tadi kan Om sudah sebut beberapa ayat. Nah, kalian kan punya buku tugas atau punya buku catatan. Kalian boleh catat ayatnya, ayat apa saja yang tadi sudah Om sebutkan, kalian tuliskan. Ya, misalnya tadi Om menyebutkan ada Yohanes 14 ayat 15. Kalian tulis Yohanes 14 ayat 15, bunyinya apa? Tulisannya yang rapi, yang bisa terbaca, lalu nanti diberikan kepada guru wali kelas kalian di kelas masing-masing, ya, di kelas sekolah minggu maksudnya, ya. Firman Tuhan cukup pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kalau tadi kita awali dengan doa, maka kita sekarang juga akan berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami terima dan kami dengar sekali lagi boleh hidup dan bertumbuh di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan melakukan aktivitas yang lain dan biarlah hidup kami senantiasa memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.